Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Pratiwi SW dan juga Anggia. Dan di sini kita akan melakukan podcast bersama salah seorang atau dua orang tokoh terbaik Banten, di mana salah satunya adalah pemuda aktivis ya kan, yang memperjuangkan isu lingkungan. Betul. Di lingkungan sekitarnya, dan satunya lagi adalah salah satu tokoh besar nih. Profesor, pencetus para sarjana, doktor, magister ya kan, para master. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kita di sini akan berbincang terkait dengan bagaimana sih pengelolaan air dan juga sanitasi. Ini tuh juga terkait dengan bagaimana kita ikut atau turut memeriahkan rangkaian World Water Forum yang saat ini sudah terselenggara di Bali. Kita langsung sapa aja Agia. Boleh? Ya. Selamat siang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fikri, selamat siang. Ini sudah ada dua orang Agia, dua orang sekaligus yang memang latar belakangnya ini bisa dibilang saling melengkapi. Yang memang kita butuhkan. Betul. Gitu ya. Wawasannya dan pengalamannya tentunya bisa nanti disampaikan, baik itu secara akademisi yang diwakili oleh Prof maupun komunitas anak-anak muda, bagaimana peran anak muda nantinya di Banten khususnya tentang isu-isu lingkungan lah, terutama air gitu tuh. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih? Dari yang muda atau yang pernah muda? Ya, sama-sama muda. Sama-sama muda. Kalau yang ini awet muda sih. Gimana nih? Kita mau mulai dari, kita mau kenalan yang mana dulu nih Agia? Gimana? Boleh. Mulai dari Prof dulu dah. Kita mau dengerin. Prof, ini kita bahas agak serius dulu. Terkait dengan kita sama-sama sedang menggelorakan Hari Air Dunia. Betul. Yang saat ini juga sedang diselenggarakan di Bali. Kita tuan rumah Water World Forum yang ke-10. Di mana fokus isu yang sedang dibahas di sana ini adalah terkait dengan pengendalian air dan juga sanitasi ya, dan juga pemanfaatan air tentunya. Dan kami di sini ingin sekali mengetahui Prof, mungkin Prof bisa sharing juga terkait bagaimana sih dari kacamata seorang Profesor Fathah Sulaiman terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan air yang sudah ada di Provinsi Banten kita ini. Baik, terima kasih Mbak Tiwi sama Mas Gia. Mas Fikri juga ya, Prof. Inisiatif untuk mengundang berdiskusi dalam rangka turut memberikan kontribusi ide gagasan menyambut Hari Air Sedunia yang ke-10. Tentu ini saya apresiasi dan ucapkan terima kasih undangannya, karena air ini memang sesuatu yang sangat vital, strategis. Sehingga tema sekarang pun yang dibahas di Bali yang masih berlangsung, ini potensi krisis air global sebetulnya. Dan kita harus juga memberikan ide gagasan bagaimana mengendalikan air. Terutama tentu kan kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa air ini bukan lagi sumber daya yang tak terbatas. Jadi kalau kita lihat secara statistik, air tawar itu tentu persentasenya sangat kecil dari air yang ada di dunia. Bumi ini kan 2/3 laut, air. Tapi air tawar yang bisa diproses untuk kita manfaatkan untuk kehidupan dunia itu kurang lebih di angka sekitar 0,25%. Ya, ini nanti ya 0,2. Itu juga kepotong yang posisinya berada di air tanah. Kalau air tawar aja kan danau, sungai yang masuk. Tapi yang air tanah itu kurang lebih hanya angka 2,5%-nya. 2,5%. 98%-nya hampir itu air laut yang harus diintervensi dengan teknologi, butuh energi tambahan. Nah, sekarang sudah mulai dipikirkan oleh para pemimpin dunia karena sudah mulai terjadi fenomena potensi krisis air dunia. Air ini sudah menjadi barang yang mahal. Ke depan itu nanti
prediksinya potensi perang itu bukan karena energi minyak bumi, tapi karena rebutan air ke depan. Jadi ini saya sekira penting ya kita berdiskusi, bahan gagasan, apalagi tentu kita juga merasakan ini secara akademisi ya. Sekarang ini ada potensi siklus alamiah hidrologi air itu terganggu. Ya, dengan berbagai aktivitas manusia, aktivitas industri dan sebagainya. Apalagi kan ada climate change ya, perubahan iklim. Sebenarnya yang diganggu utamanya air. Kan perubahan iklim itu adalah terganggunya pola cuaca bumi yang kita huni ini dalam jangka panjang akibat adanya kenaikan temperatur rata-rata bumi, kelembaban, ada kecepatan anginnya yang berubah, termasuk juga deforestasi hutan dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang tentu akan memicu terganggunya siklus air alamiah yang juga akan memicu potensi konflik air dunia. Itu yang penting. Saya kira itu sementara ya. Yes. Nanti kita lihat. Dan makanya di bumi ini juga kan sebetulnya 72% itu kan ditutupi atau dilapisi oleh air gitu. Makanya tadi Prof juga bilang kalau misalnya climate change ini justru nyerangnya air. Betul. Dan air ini kemudian bisa jadi dua mata koin. Air ini bisa menjadi manfaat ataupun bisa menjadi satu hal yang bisa mengundang itu dia. Betul. Tadi. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan dan kita sama-sama jaga begitu ya Prof ya. Dan terkait juga menarik ini dari tadi Prof sempat singgung tuh dari sekian banyak hanya sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan. Air tawar. Artinya ini kebutuhan kita untuk air minum dan lain sebagainya ini juga agak sedikit krisis begitu ya, ketersediaan air bersih, air baku, air minum. Nah, kalau Prof sendiri melihat di Provinsi Banten saja, ini bagaimana sih Prof? Ya, saya kira juga harus sudah mulai ada inisiatif bersama ya, gotong royong, bukan hanya industri, akademisi, tapi juga hampir semua elemen masyarakat menyadari bahwa tadi potensi air kita sangat terbatas, terutama yang bisa langsung kita pakai. Tadi saya sampaikan datanya, nanti dicek ya, hanya 2,5%. Ada di sini. Ya, itu pun yang termasuk di dalam air tanah. Air tanah. Plus yang dalam bentuk es. Jadi yang di kutub utara itu. Jadi sangat kecil. Yang selainnya adalah air laut. Kita harus intervensi teknologi pakai reverse osmosis membran, pakai distilasi teknologi dan sebagainya kalau mau kita olah. Bisa sebetulnya, tapi butuh investasi yang tidak kecil. Beda dengan air tawar yang memang relatif bisa kita olah dalam waktu yang relatif cepat ya, termasuk mungkin beberapa air yang potensial yang sebetulnya bisa langsung dimanfaatkan juga udah diinvasi oleh kepentingan industri. Betul. Ya banyak nih, nih udah diklaim ya air-air yang bersih itu. Nah itulah saya sampaikan masyarakat ke depan kita harus menyadari bahwa air harus kita kendalikan. Industri harus berkelanjutan, sumbernya air tawar. Si Banten sendiri sangat menggantungkan sumber air industri itu dari rawa danau. Jadi ada hubungan yang erat tuh. Kelestarian, ekosistem rawa danau harus kita jaga. Ya. Karena sumber air baku, kecuali mau diintervensi sama anggaran sama teknologi. Ambil air laut. Investasilah teknologi. Reverse osmosis membran dan mahal biayanya, distilasi dan sebagainya itu. Nah, kesadaran keterbatasan air ini harus kita jaga, carrying capacity-nya harus kita jaga, pelestarian hutannya juga. Makanya banyak program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, turunannya banyak jadinya, Pak. Pertama misalkan untuk mengendalikan proses perubahan iklim yang masif harus kita kurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Hanya harus disepakati. Maka didorong pengembangan energi baru terbarukan. Nah, Untirta sebagai role model kumpulnya akademisi sudah kita lakukan, Pak. Universitas Sultan Ageng-Tayasa. Ini bukan hanya dalam menyambut Hari Air. Waktu saya desain di visi periode pertama saya, Untirta dengan visi yaitu kampus yang terintegrasi, smart dan green. Ya. Kemudian saya perkuat di periode kedua saya yang baru 4 bulan berjalan ini sebagai kampus yang healthy,
integrated, smart, dan green. Healthy itu kampus yang sehat, aman, nyaman dalam berbagai aspeknya. Termasuk dalam pengelolaan air. Air yang kita sudah pakai, ada IPA air, itu kita olah ulang. Ada sistem recycle air bekas pakai domestik. Kita siapkan bioelektrokimia korosi. Kemudian untuk sistem konservasi airnya kita siapkan embung. Untuk sistem konservasi air, penyimpanan air baku, limpasan, kita siapkan kolam 3 lapis. Jadi supaya tidak menggelontor percuma kalau ada air. Nah itu bagian dari kontribusi Untirta. Kalau semua elemen juga menyadari untuk berikan kontribusi, ya saya optimis proyeksi terjadinya krisis air global yang sekarang sedang didiskusikan di Bali, kita masih ada cukup waktu lah untuk bisa kendalikan gitu. Dan kita punya potensi ya untuk menangani itu. Gitu. Menarik tadi ya apa yang disampaikan oleh Prof bahwa air ini memang sangat penting dan Untirta yang dinahkodai oleh Prof ini gitu tuh. Salah satu universitas terbesar lah ya di Indonesia bahkan di Provinsi Banten khususnya telah melakukan sedikit inovasi gitu tuh berkaitan dengan air. Sebagai role model juga. Kalau dari kacamata Prof sebagai akademisi, apakah melihat gitu terobosan-terobosan di luar sana yang dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri tentang pemanfaatan air itu sendiri? Bagaimana Prof? Apakah sudah melihat gitu loh? Ada arah ke sana atau tidak gitu loh? Ya, kita kan sebagai anggota komunitas penduduk dunia juga harus turut memberikan rasa empati ya kepada warga bangsa yang memang kurang diuntungkan dari posisi iklim dan sebagainya sehingga terdampak ada krisis air ya. Ada area yang cenderung panas secara terus-menerusnya tuh relatif lebih dominan dibandingkan musim penghujannya seperti di Afrika ya, daerah Afrika kawasan itu sehingga tingkat evaporasi itu tinggi karena dominan iklim panasnya, keringan dia di sana, air krisis, ada kelaparan, dampaknya banyak kalau air masalah nih, ya, karena di tubuh kita aja hampir 98% air, jadi semua butuh air. Kemudian apalagi ada dampak-dampak yang dipicu oleh perubahan iklim tadi, climate change ya. Jadi pola cuaca bumi jadi berubah total akibat dampak pemanasan temperatur yang juga relatif harus kita kendalikan. Kemudian ada deforestasi, jadi hutan-hutan kita karena aktivitas kebutuhan manusia untuk penyiapan pemukiman, industri dan sebagainya kadang-kadang tidak mempertimbangkan carrying capacity sebetulnya. Jadi tingkat kemampuan balik secara alamiah dari sumber daya. Nah itu yang kita ingatkan sebagai akademisi. Nah, akademisi mengingatkan, mendorong untuk juga untuk mereduksi penggunaan secara masif energi berbasis fosil, karena dia akan memproduksi produk samping gas rumah kaca CO2, CO yang nanti akan menambah tingkat pemanasan bumi, suhu bumi. Kalau tingkat pemanasan suhu bumi tambah, akan terjadi pencairan kutub utara. Jadi yang tadinya 2/3 laut bumi ini bisa-bisa hampir 100%. Ya, bahaya juga kan? Nah, itu banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Kita perjuangkan ini. Para pejuang lingkungan, kendalikan carrying capacity air, kita kendalikan perdagangan karbon, kita mulai karbon dan sebagainya. Termasuk tadi kalau di Banten, rawa danau harus kita jaga kelestariannya untuk keberlanjutan industri. Kalau industri macet, investasi macet, pengangguran tambah, bisa chaos juga. Banyaklah yang bisa disebut. Dan memang untuk wilayah Rawadanau sendiri ya, Prof, ini menjadi salah satu kawasan yang menjadi salah satu kawasan atau lingkungan yang dipelihara atau dikelola oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, khususnya di UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung Cidanau. Dan nanti kita akan kolaborasi. Rasa-rasanya Agi ya, kalau dengar Profesor ngomong itu dari tadi tuh aku terkesima. Rasanya tuh sangat mewah sekali apa yang dilontarkan dan memang itu juga sudah dilakukan dan ternyata berhasil ya Prof. Saya sekarang masih lanjutkan riset untuk mendeteksi kualitas air di sekitar kawasan industri, terutama air laut, Pak.
seberapa tinggi tingkat pencemaran. Kalaupun mau terpaksa kita harus banting setir untuk memanfaatkan air laut menjadi sumber air baku untuk berbagai keperluan, ya harus juga dipenuhi kriterianya. Jangan sampai di situ overload, pencemar, polutannya dan sebagainya. Nah, ini kita libatkan mahasiswa. Iya. Karena ketika pertumbuhan industri itu, maka pertumbuhan limbahnya pun itu harus diperhitungkan. Dan betul. Nah ini dia, kita akan bergeser nih. Kalau tadi kan, tadi kan kita udah dengerin kata profesor kan, secara gamblang menjelaskan dari A sampai Z secara lugas begitu ya, secara akademik. Dan kita akan lihat bagaimana sih praktik di lapangan yang bisa dilakukan sebenarnya oleh orang-orang muda. Kan kalau tadi Prof bilang ada teknologi A, B, C, D. Nah, bagaimana nih kita sebagai kaum muda yang mageran, kaum mendang-mending gitu, bisa memotivasi diri bahwa kita tuh gitu. Tergugah, bisa impact nih kita tuh ya, nggak cuma bisa tiduran aja. Gimana nih Kang Fikri? Ya, terima kasih Kak Tiwi. Secara nasional emang kita menurut data BPS 33,4 juta rakyat Indonesia masih kekurangan air layak, Prof. Tapi itu datanya di tahun 2018, emang kurang terbaru lah, kurang update ya. Tapi secara nasional itu, dan mungkin semoga tahun 2024 ini dari 33,4 juta itu tidak bertambah ya. Sangat miris sekali. Tetapi emang di satu sisi kita, contoh di Pandeglang misalkan, ada satu daerah yang berlimpah airnya, ada satu daerah yang benar-benar sangat kekurangan airnya gitu kan. Jadi itu sangat ketimpangan yang terjadi. Ini emang perlu kolaborasi antara pemerintah, antara masyarakat dan perusahaan itu sendiri, gitu, industri sendiri. Karena kayak misalkan kebijakan juga perlu kita pahami dan perlu kita laksanakan. Misalkan kalau secara kelembagaan, misalkan secara Islami, Prof, misalkan MUI secara nasional telah mendorong bahwa masjid-masjid itu harus sudah melakukan pemanfaatan air hujan gitu untuk kebutuhan si masjid itu sendiri gitu kan. Tetapi kita di Banten sih kita kayaknya belum mendengar lah, misalkan masjid di sini Masjid Al Banten nih ya. Masjid Al Banten ini pengelolaan airnya pas sudah memanfaatkan air hujan apakah belum gitu kan. Gitu. Mungkin itu hal yang bisa kita secara individu atau secara komunitas kecil bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap air itu sendiri. Mungkin itu dulu. Oke, menarik juga Kang Fikri tadi yang disampaikan bahwa segala segmentasi kehidupan masyarakat, baik itu secara luas maupun di Banten, sangat-sangat ketergantungan terhadap air gitu tuh. Makanya beberapa stakeholder mungkin udah melakukan hal-hal itu. Kayak tadi akademisi kita udah melakukan, gitu. Terus MUI juga mendorong gitu. Dari kacamata Kang Fikri selaku anak muda, pelopor juga dari komunitas lingkungan hidup, terutama air gitu tuh. Apakah sudah melihat bahwa masyarakat itu merasakan seberapa care masyarakat terhadap keberlangsungan air itu sendiri gitu. Tingkat kesadarannya gitu. Contoh kan di salah satu di Kabupaten Pandeglang terkait dengan daerah Teluk gitu. Itu juga isunya udah isu nasional, Prof. Karena memang ya salah satu komunitas yang memang nasional, Pandarawa hadir di sana karena di sana banyak sampah-sampah yang memang berserakan lah di bibir pantai. Artinya kita juga perlu kesadaran masyarakat di sana. Nah, Kang Fikri udah melihat apakah masyarakat di Banten itu udah benar-benar care gitu terhadap keberlangsungan hidup itu sendiri, apa memang cuek-cuek bebek aja gitu? Seperti apa? Padahal itu sangat penting gitu bagi kehidupan manusia. Secara kepedulian tentu pasti ada ya, karena kalau kita melihat misalkan dari tingkat kepedulian itu ada gitu kan. Buktinya misalkan banyak komunitas hari ini secara anak muda banyaklah bertumbuh, misalkan komunitas lingkungan. Padahal kan lingkungan kita sangat keterkaitan. Misalkan kita hari ini buang sampah di sungai, efeknya kan bisa di laut Teluk itu loh, misalkan gitu kan. Jadi perlu hal-hal sosialisasi dan edukasi itu perlu emang kita harus sudah digencarkan. Jadi kalau Fikri melihat sih emang secara umum masyarakat kita perlu ditingkatkan terkait kesadaran dan awareness itu sendiri. Nah ini butuh kolaborasi Agia, baik dari teman-teman penggiat lingkungan
kemudian pemerintah, Akademisi. lalu juga dari akademisi, termasuk Pengusaha. pengusaha. Dan Mungkin tadi Prof ya, pemanfaatan air yang Kas masih pakai. sedikit itu kan mungkin harusnya sungai bisa dimanfaatkan airnya, mungkin itu karena adanya pencemaran tadi. Akhirnya kita masih berfokus pada pemanfaatan air yang berada di bawah Iya. tanah itu. Dan kemarin Agia, aku ngintip di Instagramnya nih Prof, Instagramnya yayasan atau foundation yang dibangun sama Kak Rifki dan teman-teman, rehabilitasi ya Kang ya namanya. Itu beliau habis mengadakan giat susur sungai. Jadi itu bersih-bersih sungai gitu ya Kang. Itu mungkin bisa diceritain sedikit ya. Iya. Kayak gimana sih bentuk kegiatannya gitu. Ya banyak lah ya hari ini sungai-sungai kita tercemar misalkan kayak Citarum, bagaimana kondisinya gitu kan. Kemudian sungai yang lain juga, dan ini perlu apa ya? Perlu kolaborasi gitu kan. Artinya secara kebijakan dan secara peraturan mungkin ada di kewenangan, biasanya sungai kan ada di PUPR ya, kebijakan dan wewenangnya. Tetapi kan perlu adanya pendampingan ke masyarakat, bagaimana masyarakat yang berada di daerah aliran sungai ini bisa merawat dan menjaga sungainya itu sendiri. Karena kebocoran sampah yang ke laut itu semuanya berasal dari darat, kebanyakan dari darat. 80% kebocoran sampah yang ke laut itu berasal dari darat, dan secara tidak langsung sungai menjadi aliran itu menuju ke laut itu sendiri. Dan ini jadi PR besar ya Prof Ya. sebetulnya, bagaimana proses pemilahan sampah dari rumah tangga khususnya doa ya ke tempat pembuangan sampah yang seharusnya ini minim juga nih Prof Ya. untuk terkait dengan sanitasi dan lain Karena KTW di Sungai Cipunten juga kemarin kita yang hanya sungai kecil lah ya, anak sungai mungkin bisa dikatakan anak sungai, Sungai Cipunten itu hanya panjangnya 2 km itu kita hasil susur sungai kemarin terdapat 101 titik timbunan sampah liar. Di pinggir-pinggir sungai itu banyak tumpukan sampah liar itu, Bro. ini miris ya sebetulnya, ini bukan sebuah prestasi gitu, tapi ya inilah masyarakat kita saat ini. Ya harus kita sadarkan secara bersama-sama, bergotong royong, memerankan sesuai tupoksinya ya. Iya. Betul. PU, pemerintah daerah, industri, LSM, Akademisi. akademisi. Kalau kami memberikan contoh akademisi. Ya. Jadi sekarang kan kalau kita ingin memberikan kontribusi untuk menghambat laju potensi krisis air global, dan kita mikirkannya bukan hanya Indonesia nih, bukan hanya Banten, bukan hanya keluarga kita juga yang masih kekurangan air. Karena kita memahami bahwa air tawar saja itu hanya kurang lebih 2% posisinya ada Di dunia. di dunia ya. Ya kira-kira sama lah di Indonesia juga, 2%. Air tawar itu. Nah, air yang bisa langsung kita memenuhi standar baku mutu untuk kesehatan kan ada standarnya tuh. Berapa total dissolved solidnya, berapa kandungan bakteri kolinya dan sebagainya, kan ada standarnya yang bisa gitu ya, ada takaran, ada berapa mineral dan sebagainya. Itu juga udah diinvasi oleh industri. Nih, beberapa sumber air tanah juga udah dimiliki bukan hanya oleh masyarakat tapi ya ada itu, artinya ini banyak. Jadi ini memang harus diberikan kesadaran yang sumber-sumber air baku, air tawar, sungai, danau, Menjadi situ-situ privat, ya. dan sebagainya harus kita jaga. Jangan sampai untuk kepentingan properti danau hilang, situ hilang. Berapa situ yang hilang? Coba, itu trennya meningkat terus. Danau hilang, situ hilang, penyempitan daerah bantaran sungai dan sebagainya. Ya ke depan, mumpung Hari Air Sedunia lagi digelorakan di Bali, khususnya bagi Banten, yuk kita sama-sama sadar, berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk menyadarkan masyarakat yang bisa kita lakukan semaksimal yang bisa dilakukan. Karena air itu bukan menjadi sumber daya alam yang tak terbatas, justru sumber daya alam yang sangat terbatas. Nah, Jadi mindset masyarakat saat ini justru kebalik. Karena kalau mikirnya kita air yang ada air laut nggak bisa langsung banget. Industri juga nggak berani pakai air laut langsung buat steam boiler atau korosif, harus diintervensi teknologi, biaya tinggi dan sebagainya. Apalagi misalkan kalau ada sampah yang tidak terkendali dibuang sembarangan, nah apalagi kan udah tinggal 2%, ditambah lagi yang bisa langsung juga 0,0 sekian persen juga dicemari juga. Makanya krisisnya nanti
justru akan semakin terakselerasi kalau Levelnya udah bukan krisis kesadaran, moneter iya. lagi ya, Prof. Ini sekarang yang diskusikan di Bali, para tokoh dunia menyadari ini ada potensi krisis air global di dunia nih. Dan karena mereka sudah merasakan, Indonesia kebetulan ya anugerah alamnya bagus ya, tapi jangan juga terlena. Nah ini perang kita bersama, ya makanya ya terus berjuang nih LSM Pak Siap, Fikri. Prof. Saya apresiasi, saya juga terus berjuang. PUPR, pemerintah daerah, industri, bareng-bareng. Pakai akses di Untirta untuk diskusi, memberikan pencerahan masyarakat dan sebagainya. Ada problem solving. Kalau kita misalkan limbah pencemaran plastik yang dibuang masyarakat sekitar kawasan Cilegon, Anyer Merak, kita ambil Pak. Kita bikin sistem sirkular ekonomi khusus ini. Ini kita olah jadi fuel plus. Jadi diambil yang di laut ya Pak. Jadi sumber energi berbasis plastik. Karena kan sebenarnya intinya awalnya dari hidrokarbon. Ya. Jadi kita proses ulang, kita kembalikan ke struktur hidrokarbon. Nah itu dilakukan bersama kerjasama industri, mahasiswa, dosen, masyarakat yang ngumpulin, sama dari pemerintah daerah. Kalau model-model gini terus dikembangkan dalam varian-varian lain, ya bisa kita mengendalikan lah, tidak terlalu cepat krisis air global itu. Ya minimal sampai anak cucu kita masih bisa menikmati dunia ini, walaupun nanti tetap akan ada batasnya ya. Satu. Itu kira-kira. Dan memang isu lingkungan ini ketika menjadi sebuah permasalahan, kuncinya itu adalah kolaborasi dan sinergitas. Tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa kita hanya mengerjakan atau mengandalkan satu pihak saja, tapi seluruh pihak harus bekerja sama. Ini sangat menarik ya, terkait juga tadi sudah dibahas sebetulnya PR kita hari ini gitu kan, terkait dengan kesadaran manusianya, kemudian juga dengan bagaimana kemampuan yang sebetulnya bisa kita push, bisa kita optimalisasi, tinggal bagaimana kita mau mencapai akses tersebut gitu. Ada lagi nggak nih yang masih kamu resahkan nih di hari air ini? Mumpung ada profesor, mumpung ada juga aktivisnya nih. Masih ada 10 menit. Tambah 5 menit lagi ya enggak ya? Bagi informasi aja Prof, Dinas PUPR Provinsi Banten sendiri, karena kita juga ada bidang SDA, sumber daya air. Kita juga, pimpinan kita baik itu PJ Gubernur juga sudah fokus, salah satunya yaitu mengenai inventarisir danau-danau yang punya kewenangan Provinsi Banten. Kurang lebih kalau tidak salah itu ada 120 yang menjadi 20 lebih lah kurang lebih, yang menjadi perhatian khusus agar memang keberlangsungan air ini tetap menjaga kehidupan masyarakat gitu, khususnya di Banten juga gitu kan. Sekarang mulai diinventarisir satu persatu, sertifikatnya pun mulai diurus lah, dijaga oleh pemerintah. Yes, karena itu ya betul, karena itu menjadi konservasi air juga. Sebagai akademisi lah, apakah Prof sendiri ada saran terhadap pemerintah maupun misalkan solusi dari keberlangsungan air itu sendiri agar kita juga sebagai pemangku kebijakan lah pemerintah sendiri bisa berkolaborasi gitu, baik itu dengan komunitas, baik itu dengan akademisi dan lain sebagainya, karena memang permasalahan-permasalahan air ini sendiri ya pemanfaatannya ya sangat kompleks sekali, tadi juga sudah dijabarkan oleh Prof. Bagaimana Prof itu? Ya saya kira kita siap ya, support lah kebijakan yang sangat progresif untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sumber air kita harus kita jaga, kita rawat, kita konservasi. Jadi danau-danau, situ-situ yang dulu pernah ada di zaman Belanda ya diinventarisir ulang, ya kan ada datanya. Ya, ada situ di Tangerang berapa. Jadi kemudian regulasi untuk pengusaha properti juga harus diatur. Jangan sampai misalkan daerah resapan air tetap aja dibikin pondasi, dihajar, direklamasi dan sebagainya. Jadi ada regulasi juga yang harus diintervensi ya oleh pemerintah. Kemudian pemberian pencerahan kepada masyarakat termasuk kepada generasi muda Pak. Mulai dari level TK. Saya nanti besok akan mengadakan bagaimana misalkan pemahaman kurikulum tentang menjaga biodiversitas alami. Itu penting, kesadaran tentang air. Anak-anak
anak-anak supaya mereka juga ada kesadaran. Air bukan tak terbatas, jadi menggunakan air seperlunya, tidak membuang-buang air. Jadi harus berkelanjutan, Pak. Menggalakkan kembali. Ya, menggalakkan secara berkelanjutan, kesadaran berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak. Tadi bukan pentahelik lagi ya. Berapa helik, Pak? LSM, pemerintah daerah, media massa, industri, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi sana. Ini Itu. lapisan Iya. kulit bawang. Iya. Sebenarnya krisis-krisis yang timbul tuh kan ini ulah kita juga sebetulnya. Tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan secara alamiah ya. Kalau siklus alamiahnya itu siklus hidrologi air, kalau tidak terganggu itu aman sebetulnya. Kan sebetulnya alamiah tuh matahari sudah memerankan fungsinya melakukan evaporasi. Kitanya usil ya, Prof. Ya. Tapi karena lautnya ditanami limbah dan sebagaimana kan jadi akhirnya banyak yang ke bawah ke atas. Industri mengeluarkan potensi hujan asam, ada karbon dioksida, karbon dioksida. Udah siklusnya terganggu. Jadi kesadaran semua pihak itu untuk mengendalikan, menghambat laju potensi krisis air global. Ini yang lagi dibahas. Tapi bagi warga Banten, mengendalikan potensi krisis air di Banten. Apa langkah pemerintah tadi? Identifikasi lagi situs-situs, danau-danau, aliran sungai dan sungai. Kerja bareng sama LSM. Mau ditertibkan. Jangan takut. Gara-gara ada investasi investor besar, sungai ditutup pakai pondasi. Makanya kemarin terjadi banjir besar di Kota Serang. Itu di daerah Kaujan sana tuh, Padma apa itu tuh. Itu sebenarnya daerah resapan air. Airnya tumpuk sih ya 4 meter lah. Nampung situ. Daerah aliran airnya di itu. Ya, jadi penataan ruang dan sebagainya. Banyak pihak sebetulnya. Ya sering-sering kumpul-kumpul kayak ini seperti ini. Diskusi, kesadaran, kemudian sosialisasikan. Untuk bagi pengambil kebijakan, pembuat kebijakan, intervensi para industri supaya juga sadar. Karena memang Big thinker, ya itu yang dibutuhkan dari akademis ya, pemikiran-pemikiran itu, gagasan-gagasan konstruktif sebagai upaya membangun daerah gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi itu kita udah lihat dari kacamata Prof. A. Kalau misalnya dari seorang Afikri ini, penggiat ya, sekaligus juga orang yang terjun langsung, melihat langsung. Nah, menurut Afikri sendiri ini PR dari kita ya. Terus apa sih kemudian pesan ataupun harapan yang sebetulnya ingin Afikri sampaikan ke teman-teman di luar sana? Iya. Dan paling apa yang udah dilakukan Mas Fikri atau Kang Fikri ini di komunitas gitu tuh. Sejauh ini hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat gitu untuk menggalakkan kampanye yang berkaitan dengan lingkungan itu boleh diceritakan. Silahkan diluapkan saja. Pertama ini untuk pesan para kaum muda ya, kaum milenial, mungkin ini KTW juga mungkin sering nonton drakor, semoga ya. Jadi ada salah satu drakor yang tentang mengenai air ini, Prof. Jadi bagaimana 2045 itu krisis air dan lain sebagainya. Pokoknya ada, cuma saya lupa judulnya, nanti di Google aja lah ya. Drakor tentang krisis air itu ada. Jadi kan karena kadang kan kita kalau secara audio kan kurang masuk lah atau kurang nangkap, tapi kalau secara visual mungkin bisa lebih terasa mungkin ya. Dan itu sangat recommended sih lah untuk teman-teman kaum milenial, kaum muda. Kemudian kalau secara hambatan banyak lah Kak Agi, kita mulai dari 2017 alhamdulillah sampai hari ini masih ada, dan insya Allah semoga masih terus konsisten. Hambatannya banyak lah ya, karena kita ada semangat yang perlu kita terus olah gitu, naik turunnya gitu kan, dan teman-teman juga alhamdulillah masih konsisten hari ini. Dan di kita ada 2 lembaga kita, yang pertama yaitu yayasannya, kemudian yang kedua yaitu secara komunitas untuk bagaimana terus regenerasi ini bisa terus dirawat. Jadi secara komunitas ada dan secara yayasan kita ada. Dan alhamdulillah hari ini kita
sudah berbadan hukum dengan tadi yayasan rehabilitasi lingkungan dan alam. Memang kita sampai hari ini fokusnya emang lebih kepada isu persampahan, Prof. Karena kita ngelihat persampahan ini sangat kompleks dan sangat berhubungan tadi ya. Bagaimana satu sisi kita terus membangun agar ada terus pertumbuhan ekonomi, tetapi di satu sisi juga kita bagaimana bisa menjaga lingkungan itu sendiri. Dan ini menjadi dilema bersama sebetulnya ya. Tapi tadi pertanyaannya Agia, aku juga jadi penasaran, hambatan apa sih yang kemudian ditemukan oleh Kang Fikri dan teman-teman? Ini sebelum kita closing nih ya, ini kita juga perlu mendengar ya Prof ya, keluhan dari teman-teman kita di luar sana yang aktif menggalakkan perjuangan isu-isu lingkungan ini. Ya kadang di kita tuh ekosistemnya belum hadir secara utuh. Bagaimana misalkan di isu persampahan aja. Di isu persampahan tuh bagaimana tata kelola persampahannya belum rapi, kemudian secara peraturan juga gitu. Karena kalau kita melihat beberapa negara yang berhasil mengelola sampahnya, mereka tuh berangkat dari regulasi dan penegakan hukumnya, Prof. Kalau kita hari ini nunggu kesabaran semua orang, KTB kayaknya Gak gerak-gerak jadi. ya kapan gitu kan? Kalau bahasa Jerman megegeg. Kalau kita hari ini nunggu semua orang untuk sadar akan lingkungan itu, mungkin kita pegel nunggunya sampai kapan. Nah, disitulah perlu intervensi pemerintah, perlu naskah akademik dari akademisi tadi gitu. Jadi kita saling berkolaborasi dan bergotong royong untuk mencari solusinya ini. Terkait hambatan sendiri sih emang hari ini kita masih kesusahan ya. Kalau secara ide gagasan kita mungkin teman-teman di yayasan gak kekurangan, tapi emang kita butuh partner tadi gitu, Prof. Baik itu secara akademisi ataupun pemerintahan, karena misalkan kita pengen menciptakan tata kelola persampahan yang baik aja, itu perlu investasi yang sangat besar, perlu waktu yang sangat panjang. Jadi pikir rasa sih Banten juga harus mulai sudah melek ke sana arah pembangunannya, karena kan tren hari ini kan sebetulnya sangat bagus nih, sangat sustain lah ya, misalkan gaya hidup ramah lingkungan, kemudian industri yang sudah mulai beralih kepada fosil, mulai lebih ke energi terbarukan, sebetulnya trennya lebih hijau lah, lebih bagus. Nah, tinggal bagaimana di Banten ini kita harus sudah mulai mengangkat isu-isu itu. Kita ketahui bahwa perubahan-perubahan besar di dunia ini, Prof, itu dilakukan atau berawal dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan oleh jutaan orang gitu loh. Nah, Kang Fikri sendiri bagaimana agar masyarakat atau anak-anak muda di luar sana, baik itu di Provinsi Banten maupun secara nasional, agar mau bergabung sadar terhadap lingkungan gitu, mengajak anak-anak muda gitu, biar terlibat menjadi bagian-bagian dari perubahan yang dilakukan oleh Kang Fikri sendiri gitu tuh. Ya. Pertanyaan terakhir tuh. Pesan untuk orang muda nih. Iya. Yuk gerak Karena bareng yuk. nggak gitu. bisa kalau Kang Fikri sendiri gitu. Perlu stakeholder, perlu dukungan Dan dari kita anak-anak butuh muda yang lainnya gitu. Betul, kita butuh Kang Iya. Fikri yang lain. Nih kita belum sadar nih, kita pengen sebenarnya ikut, tapi Kang Fikri harus menawarkan ke kita gitu. Bingung sebagai nih, anak muda. bagaimana cara Kadang bergerak, kita mulainya tahu dari mana? perubahan ya. Ya emang kita setiap individu tuh emang perlu punya alasan sendiri untuk bagaimana kita bisa mencintai lingkungan itu sendiri. Emang perlu kesana ya. Tetapi sederhananya emang kita tidak perlu sejauh itu lah ya. Tidak perlu sejauh itu. Tetapi dengan misalkan kita memilah sampah di rumah, kemudian hemat energi, hemat air, itu juga sudah menjadi Tindakan kecil ya. Iya, gerakan atau tindakan yang konkret yang bisa teman-teman lakukan. Sebetulnya itu sih. Oke. Agi masih ada penasaran ke Udah Prof? cukup. Sudah cukup? Prof, rasa-rasanya sebetulnya ini tuh rasanya
obrolannya kurang, Iya, nah, sangat-sangat nanti kurang disambung lagi ya. gitu ya, sangat-sangat iya rasanya tuh kalau udah ngobrolnya sama prof, sama aktivis, ini bawaannya kayaknya sampai jam 3 pagi juga iya, kita betul. bisa sampai obrolan-obrolan warkop gitu ya. Nggak beres satu bab. Iya, nggak beres satu bab, bisa jadi satu buku gitu. Prof, terima kasih banyak. Siap. Teman-teman dari Profesor dan juga dari Kang Fikri, ini kita bisa belajar bahwasanya banyak sekali yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Profesor dan juga Kang Fikri. Dari Profesor kita belajar bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berdampak, bisa bermanfaat, bahkan dari pemikiran-pemikiran kita, gagasan-gagasan kita, kritikal kita, tidak perlu hanya di core tapi itu bisa bermanfaat ya dari pemikiran-pemikiran yang kita punya. Kemudian dari Kang Fikri, tidak perlu langkah besar untuk berimpact besar. Kita lakukan dari hal yang paling kecil dulu. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Terima kasih banyak, saya Tiwi dan Saya juga Gia. terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, Prof. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Fikri juga terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan apa yang dijuangkan saat ini baik oleh Prof dan juga Kang Fikri selalu membuahkan hasil yang Amin. baik juga ya.